Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وتابعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita padanya. Pagi hari ini ya, tidak kurang suatu apapun ya, kita senantiasa masih dan terus akan mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, berupa nikmat sehat, panjang umur, insyaallah nikmat iman dan Islam yang selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita ya. Kita bersyukur atas segala karunia ini ya, mudahkan untuk bisa hadir majelis ilmu ini. Kita niatkan semata-mata mengharapkan ridhonya ya, dengan kita talabul ilmi, semoga ya apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an ya, kita pahami dengan betul kandungannya dan kita pun bisa mengamalkan ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Dan kita lanjut pembahasan hari ini, masuk ke dalam pembahasan surah Ali Imran ayat ke-20 ya sekarang ya. Kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan di ayat sebelumnya ya. Jadi ini melanjutkan ayat sebelumnya bahwa agama ya yang benar yang berada di sisi Allah adalah al-Islam ya. Karena mengapa? Karena Islam ini juga adalah agama para nabi terdahulu ya. Hanya gini ya, bedanya agar bisa dipahami, ketika para nabi menyampaikan itu disebutnya ajaran tauhid ya. Jadi tidak langsung secara jelas ini adalah agama Islam, tidak seperti itu gitu ya. Maksudnya aku berserah diri itu sudah menyatakan keislaman ya. Jadi tidak secara terperinci ya saya beragama Islam, itu tidak terlalu rinci seperti itu gitu ya. Jadi yang dimaksud ya orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu beragama Islam ya, karena mereka menyatakan dengan kesungguhan kami adalah atau kami muslim. Muslim itu artinya orang-orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang patuh ya. Ya, kita lanjut. Fa in hajjuka, fa in maka jika hajja yuhajju artinya mendebat, menghujah. Hajuka maka jika mereka mendebatmu, orang-orang daripada ahlul kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab mendebat ya, hujjah ya. Jadi bahasa Indonesia artinya apa? Menghujat, hujat ya. Menghujat itu mencela, membantah. Nah itu kan ya, itu sudah jadi bahasa kita ya. Hujjah itu ya bantahan ya. Jika mereka mendebatmu ya, tentang agama Islam ini ya, faqul maka katakanlah aslamtu, aku telah berserah diri ya, aku tunduk dan patuh, aku menyerahkan. Nah, di sini menggunakan kata wajhiya, wajahku lillahi untuk. Nah, kenapa wajah? Karena wajah ini a'dha'ul asyraf ya, dari seluruh anggota tubuh itu ya yang paling
terlihat ya, dan yang mulia, bisa dikatakan seperti itu ya, yang nampak itu ya wajah ya. Jadi kalau orang katakan, waduh tercoreng muka saya nih, nah ya, saya nggak punya muka, itu maksudnya apa? Ya, saya udah hilang muka saya nih, seolah-olah sudah tidak punya harga diri lagi ya. Nah kan gitu maksudnya, tercoreng muka saya. Nah itu maksudnya ini Manuel. Ya, tercoreng muka saya. Nah, maksudnya seolah-olah dia tidak mempunyai kehormatan lagi, gitu ya. Jadi bagaimana kehormatan ini, anggota tubuh yang paling mulia di seluruh anggota tubuh yang lain ini kita serahkan hanya untuk Allah, gitu ya. Wajjahtu wajhiya, nah, ya. Aslamtu, aku pun menyerahkan. Wajjahtu itu aku hadapkan wajahku. Ya, kalau aslamtu aku serahkan, aku punya wajah. Wajahku lillahi, hanya untuk, karena muka ini kita Pak, wajah kita ini yang paling mulia. Ya, coba bayangkan sesuatu yang paling berharga di antara anggota tubuh yang lain ini kita serahkan hanya untuk Allah. Ya, kehormatan kita, harga diri kita, ya. Nah, itu tidak ada apa-apanya. Ya, ketika kita sholat, tuh, ya kan, kita tundukkan wajah kita ke bawah itu. Ya, kenapa wajah ini kan, ya, harga diri kita. Nah, tapi hanya untuk ketika Allah perintahkan, ya, kita serahkan semuanya, ya. Juga wamanittaba'ani, dan orang yang ittaba'ani, ada yaknya, asalnya dibuang ya, ada yaknya, dan orang yang mengikutiku, ya, maksudnya dan juga orang yang mengikutiku, ya, orang yang ya mengikuti jalan kebenaran yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, ya. Aku menyerahkan, kan gitu ya, dan juga orang yang mengikutiku. Nah, gitu ya. Menyerahkan wajahku hanya pada Allah. Wa qul, dan katakanlah, lilladzina utul kitab, bagi orang-orang yang mereka diberi kitab, wal ummiyin, dan juga orang-orang yang ummi. Nanti kita bahas mana ummi. Bodoh. Ya, kan orang bodoh, Pak. Sebetulnya ya orang buta huruf lah. Cuma jadi artikan orang bodoh, ya. Aslamtum, apakah kalian berserah diri? Ini maknanya istifham, ya, kalimatnya istifham, maknanya itu perintah. Ya, maknanya aslamtum, apakah kalian berserah diri? Maksudnya berserah dirilah. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi kalau di ayat yang lain ada gini. Ketika ada ayat yang membahas tentang khamar, maisir, ya, Allah katakan fahal antum muntahun. Maka adakah kalian semua mau berhenti? Maksudnya itu apa? Berhentilah, gitu. Berhentilah minum khamar, berhentilah berjudi, ya. Jadi maksud kalimat istifham, pertanyaan itu maksudnya perintah. Ya, ini ada khamar, ada maisir. Adakah kalian mau berhenti? Itu kan bahasa halus. Maksudnya apa? Berhenti, udah, jangan minum, jangan main judi, gitu, ya. Nah ini sama, apakah kalian berserah diri? Maksudnya berserah dirilah, ya kan? Apakah kamu mau berserah diri? Kan gitu pertanyaannya. Maksudnya ya berserah dirilah, gitu ya. Jadi ini kalau kita nanya kepada seseorang, konteksnya, kalimatnya pertanyaan, tapi secara konteks itu adalah perintah, gitu ya. Ini kalau kita nawar minum, ada minum nih, Pak, minum ya. Maukah Anda minum? Maksudnya silahkan minum, gitu. Ya. Nah, maksudnya seperti itu. Ini bahasa halus ya.
Jadi bentuk kalimatnya seolah-olah bertanya, tapi maksudnya itu menyuruh. Ya. Apakah kamu mau makan? Anda mau makan? Maksudnya ayo makan. Yuk gitu. Ya. Halus nih. Ngajak dengan cara atau dengan bahasa yang halus. Fa in aslamu, maka jika mereka berserah diri, faqad ihtadau, maka sungguh ihtadau, mereka telah mendapat petunjuk. Nah, karena jika mereka berserah diri itu tanpa paksaan. Ya, makanya tadi kalau kita nawari saya bertamu, ya, ditanya mau minum, mau makan, maksudnya silahkan makan, silahkan minum, gitu ya. Jadi tidak perlu dipaksa, ya. Jadi konsep berislam ini tidak perlu dipaksa. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah alaika, atasmu, maksudnya kewajibanmu, ya, adalah al-balaghu. Balagh apa artinya? Menyampaikan. Ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Jika mereka berpaling, nggak mau juga diajak berislam, nah, tugasmu, ini kepada Nabi, ini mu itu kepada Nabi adalah al-balagh. Wallahu basirun bil ibadi, terhadap hamba-hambanya, ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna, membunuh an-nabiyyin bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, tanpa alasan yang benar, ya. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh alladzina ya'muruna, mereka menyuruh, ya, membunuh para nabi, juga membunuh orang-orang yang ya'muru, menyuruh atau mengajak, bil qisti, kepada keadilan. Orang yang senantiasa mengajak atau menyuruh kepada keadilan, minan nasi, daripada manusia. Fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira, hum, kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Kok siksa pedih kabar gembira, Bu? Nah, ya. Berarti Allah ini bahasa sekarangnya ngeprank orang kafir. Kabar gembira. Kok kabar gembira dengan siksa, ya. Jadi bahasa Al-Qur'an ini unik, Bapak Ibu. Ya. Mau kabar gembira? Ayo, Hore, ini ada kabar gembira, Bu. Ya, nanti siang ada gempa. Kabar gembira, ada tsunami. Ya. Jadi, ya, menyindir, ya. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang habitat, sia-sia. Apa yang sia-sia? A'maluhum, amalan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah atau tidak ada lahum, bagi mereka, min nasirin, daripada para penolong, ya. Jadi tidak ada, ya,
yang akan menolong mereka. Baik ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian ya menyebutkan bahwa ya ketika Nabi gini ya, Nabi suatu waktu ya ini silih berganti ya, silih berganti yang datang kepada Nabi itu. Terkadang ada orang Yahudi, ada Nasrani, mereka silih bergantian datang kepada Nabi untuk ya membantah. Sekali waktu ada orang Yahudi bertanya kepada Nabi. Pertanyaan ini bukan untuk dalam rangka mencari kebenaran atau mencari tahu atau bertanya betul, seperti pertanyaannya para sahabat. Kalau sahabat nanya kan macam-macam ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanyamu tentang khamar dan ya nanya betul. Bagaimana ini? Khamar maisir. Ya. Bagaimana ahillah bulan sabit? Ya Rasulullah, kenapa sih bulan sabit itu? Bu, bulan sabit tahu nggak? Hilal. Pertama terlihat tidak secara kasat mata? Tidak ya. Lama-lama kita lihat ada ujungnya, kecil sekali. Muncullah bulan sabit, ya seperti sabit. Lama-lama menjadi besar, purnama. Ya, setelah purnama sempurna, kecil lagi sampai tidak terlihat. Ya. Tidak terlihatnya tidak terlihat atau tidak ada? Tidak terlihat atau tidak ada? Ya, tidak terlihat ya. Itu pertanyaan benar ya. Sahabat nanya, jawaban Allah itu bukan tentang bulan sabitnya. Bulan sabit itu kata Allah mawaqitu linnas, tanda waktu untuk jadi dengan bulan itu kita tahu waktu-waktu untuk manusia, wal hajj, dan waktu untuk berhaji ya. Tapi sebetulnya hakikatnya nggak disebutkan oleh Allah ya. Jadi ya bulan itu Bapak Ibu, hilal itu, ahillah itu ya hakikatnya itu seperti kehidupan kita. Nah, awalnya ya tidak terlihat, kecil. Seperti kita dulu tidak ada dijadikan ada, ya kan? Nah, adanya ini kan kecil, tidak terlihat di janin. Lama-lama kecil, besar sampai dewasa, ya. Setelah dewasa mulai memudar, ya kan gitu ya. Ibu-ibu nu baheulana kencang kulitna. Ayeuna semakin memudar, hilang dari peredaran. Ya. Ibu ya, hilang dari peredaran. Ya, hilang dari peredaran ini tidak ada atau tidak terlihat? Iya, meninggal, mati. Tidak ada atau tidak terlihat? Di pentas dunia ini, di pentas bumi ini, tidak ada atau tidak terlihat? Tidak terlihat. Ya, rohnya itu tetap ada. Ya, di pentas dunia, pentas bumi ini kan nggak ada. Ya, tapi sebetulnya tidak, keadaannya, fisiknya mungkin rusak, tapi rohnya akan tetap, ya kan, tidak terlihat. Ya, sebetulnya bukan nggak ada, ya, cuma fisiknya memang sudah tidak ada, gitu ya. Sebetulnya tidak terlihat akhirnya. Itu seperti bulan, ya, itu bukan nggak ada. Nah, pertanyaan orang, ada sekelompok dari Nasrani Najran datang lagi diskusi debat tentang konsep ketuhanan mereka. Enggak, Yesus ini Tuhan, ya, yang memang memang dia wujud manusia, kata mereka ya. Firman Allah, firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, ya. Sehingga
ya seperti itu. Nanti masih di surat Ali Imran juga nanti ya. Akhirnya nanti diajak untuk bermubahalah. Mubahalah itu ya bersumpah ya. Siapa saja yang benar atau yang berbohong ya, yang berbohong dia mendapatkan laknat Allah. Summa nabatahil pada ja'ala anatallahi 'alal kadhib. Nanti ada ayatnya masih di surat Ali Imran ya. Kemudian ya di ayat ini dijelaskan jika mereka masih saja mendebatmu terkait dengan agama ini, dinullah, dinul Islam, agama yang bentuknya penyerahan diri, gitu ya. Maka katakanlah, aku telah berserah diri, aku telah menyerahkan wajahku. Nah tadi sudah diterangkan, wajah ini anggota tubuh yang paling mulia, kehormatan, seolah-olah ya ada seorang yang melakukan kesalahan, seorang anak melakukan kesalahan, seolah-olah wajah bapaknya ini tercoreng, sudah tidak punya muka lagi di masyarakat. Itu maksudnya kan gitu ya, padahal mukanya nggak kemana-mana. Ayah didinya ya ngan asa teboga banget gitunya, jalan kemana-mana asa teboga banget. Sudah tidak punya harga diri lagi kan gitu ya. Tapi ketika ya kita menghadapkan wajah kita, menyerahkan wajah kita ini ya, seluruh wibawa kita, kehormatan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu ya. Maka dibahasakan dengan aslamtu wajhiya gitu ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti. Dan katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang utul kitab, orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasrani ya. Orang Yahudi ya, orang dalam beberapa keterangan itu orang Yahudi datang kepada Nabi bukan pengen tahu seperti sahabat tadi, cuma pengen ngetes betul nggak nih Nabi ya. Dan setiap jawaban yang disampaikan oleh Nabi itu ya banyak pertanyaannya nih Bu, macam-macam tentang Ashabul Kahfi ya. Coba Nabi Muhammad mustahil dapat info tentang Ashabul Kahfi ya jika bukan infonya ini dari pusat ya, dari yang memang mempunyai ya alam raya ini ya. Nabi Muhammad tidak pernah belajar baca, makanya di sini disebutkan wal ummiyin. Siapa itu ummi? Ummi itu orang yang tidak mengenal baca tulis. Dalam hal ini ummi ini adalah orang-orang Arab. Kenapa orang-orang Arab disebut ummi? Karena mereka tidak diberikan Alkitab. Orang Yahudi diberikan Taurat ya, orang Nasrani diberikan Injil. Orang-orang Arab ini nggak ada kitab suci Bu. Tidak ada nabi yang turun ya untuk bangsa mereka, itu nggak ada ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah itu tidak ada lagi ya. Sehingga dibahasakan dengan ummi. Kenapa? Karena mereka tidak diturunkan Alkitab ya, dan mereka pun tidak bisa membaca kitab sucinya orang-orang ahlul kitab. Orang Arab walaupun ada mungkin sebagian gitu ya, itu secara mayoritas. Kenapa disebut ummi? Karena mereka tidak mengenal baca tulis ya, mereka buta huruf akan kitab suci yang diturunkan kepada ahlul kitab. Orang Yahudi kitabnya Taurat turun dengan bahasa Ibrani. Orang Arab tidak bisa membaca bahasa Ibrani. Kitab Injil diturunkan dengan berbahasa Suryani ya. Orang Arab tidak mengerti bahasa Suryani, apalagi sekarang kitab Injilnya bukan bahasa asli lagi yang turun gitu ya. Sehingga kenapa Nabi pun disebutkan Nabi Ummi? Karena Nabi itu tidak mengenal baca tulis dan juga tidak pernah belajar bahasa selain dari bahasa Arab ya. Kita pun ummi ya kalau kita ya tidak mengerti bahasa Jerman ya. Ada yang ngerti bahasa Jerman di sini? Baca tulis Jerman? Nah sama, berarti ummi. Kita ini buta huruf ya, berkaitan dengan bahasa yang tidak kita pelajari ya. Sehingga di sini dikhususkan al-ummi ya, itu adalah gitu ya. Apa namanya? Orang yang ya orang-orang di luar ahlul kitab
termasuk kita sendiri, ya. Ummi, ya. Ummi itu dari kata ibu, ya. Jadi gini maksud ibu itu, Pak, ya. Yang disebut ummi itu, ya, ibu itu kan induk, ya. Itu hanya mengenal induknya saja, ya. Ini orang Arab disebut ummi kenapa? Karena mereka hanya mengerti bahasa Arab saja, tidak mengerti bahasa, ya, bukan bahasa induknya, gitu ya. Sehingga, ya, orang Arab disebut ummi karena tidak mengenal bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Suryani, gitu. Ya, induk, ummi. Ya, ummi itu ibu, ya. Iya. Ya. Seorang nabi yang ummi, yang memang tidak mengenal, ya. Ingat, tapi ummi ini bukan berarti bodoh, ya. Bukan berarti bodoh. Nabi ummi ini, ya, memang nabi tidak pernah mengenal yang namanya baca tulis. Ya, nabi itu suatu kebenaran untuk nabi. Andaikan nabi ini diajari pernah mengenal baca tulis, ya, apa yang disampaikan darinya olehnya itu bisa jadi nanti akan diperdebatkan. Kenapa? Nabi itu bisa jawab karena pernah belajar, gitu ya. Kalau kita ditanya, saya ditanya tentang sesuatu karena saya bisa baca, saya bisa tulis, ya. Pengetahuan yang saya sampaikan dari pembelajaran, gitu ya, yang pernah saya dapatkan dahulu ketika misalkan mondok, ya. Nah, nabi ini, ya, itu tidak pernah proses belajar mengajar karena, ya, pengetahuan yang disampaikan kepada nabi itu berupa wahyu, ya. Nah, sehingga nabi langsung tahu kalau ada orang pinter, ya, itu pasti pernah nah, wajar, ya. Wajar, itu bukan bukan sesuatu yang khusus, ya. Siapa saja yang belajarnya rajin, ya kan, belajar sejarah. Nabi ini nggak pernah belajar sejarah, ya. Jadi proses belajarnya Nabi itu melalui wahyu. Nah, jadi natural, ya. Kalau orang pintar itu bisa jawab, ya wajar, karena dia pernah sekolah misalkan, gitu, ya. Fa in aslamu, maka jika mereka telah berserah diri, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Nah, jika mereka berpaling, nah, bagaimana? Ingat, nabi tugasnya innama alaikal balagh, ya. Kamu itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan, tidak untuk memberi petunjuk. Nah, ini sama Bapak Ibu. Kita ngajak orang ibadah sekedar bisa mengajak, menyampaikan, ya, tidak sampai levelnya bisa memberi petunjuk. Itu hanya milik Allah, ya. Ya, cukup kita sampaikan yang baik-baik, ya, bahwa ini adalah hak, ini adalah kewajiban, ini adalah suatu kebenaran, ya. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Wallahu basirun bil ibad. Kemudian di ayat ini, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, tidak hanya mengingkari, bahkan mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Nabi itu menyampaikan kebenaran, ya. Sebetulnya gini, membunuh jiwa, ya. Boleh tidak kita membunuh seseorang? Boleh tidak? Boleh nggak bunuh orang? Boleh nggak? Ya. Nah, ya. Seorang nabi menyampaikan yang hak, ya. Bagaimana mungkin, ya, seorang yang menyampaikan yang hak ini, ya, lalu dia dibunuh? Dalam, ya, konteks bunuh membunuh, ya, dalam Islam ini dikecualikan, ya.
ketika kita membunuh seseorang, ya, misal dalam rangka membela diri, ya, itu masih diperbolehkan. Lah kita dirampok, diancam, kita melawan, dibunuh, ya, tidak berniat membunuh, ya, ini masih dibenarkan, ya. Makanya ada 7 dosa besar diantaranya, ya, wa qatlun nafsallati harramallahu, membunuh jiwa seseorang yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali ya dengan suatu alasan kebenaran yang benar, ya. Nah, ini Nabi, ya, membawa ajaran yang benar, menyampaikan yang hak, mereka bunuh. Ini adalah sekelompok orang daripada orang-orang Yahudi. Ada, ya, dalam satu keterangan itu pernah dalam satu hari, ya, 43 orang nabi. Jadi ingat, para nabi dan rasul dari kalangan mereka itu banyak. Nabi 124.000 nabi. Nabi dan rasul 313. Ya, 313 nabi dan rasul. Ya, dalam suatu keterangan pernah, ya, terjadi orang-orang Yahudi membunuh pada permulaan siang hari itu 43 nabi. Bangkitlah, ya, 170 orang, ya, berikutnya alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, orang yang mengajak kepada keadilan, gitu ya, orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, berdirilah sebanyak 170 orang dari mereka. Dan di penghujung siang hari 170 orang ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Permulaan siang hari mereka membunuh 43 nabi, penghujung siangnya, ya, itu 170 orang. Jadi bayangkan, ya, dan ini tidak ada dosa, ya, yang lebih berat daripada orang yang membunuh para nabinya dan orang-orang yang membunuh, ya, orang-orang yang membunuh, ya, sekelompok orang yang mengajak kepada keadilan. Ya, ini, ya, tidak ada dosa yang melampaui batas melebihi orang-orang ini. Makanya kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan apa? Siksa yang pedih, sebagaimana mereka bergembira dengan membunuh para nabinya, gitu ya. Jadi mereka itu membunuh nabinya itu dengan apa? Dengan sadis, itu dengan kegembiraan, ya. Itu bayangan kita kalau ada orang seperti itu, ada membunuh orang lain tapi membunuhnya orang itu dengan riang gembira, bagaimana? Jam, ya. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh, ya, karena menentang raja, ya, raja yang zalim, raja yang batil, ya, sehingga raja ini menyuruh orang lain untuk membunuhnya, ya, kemudian dipenggalah kepalanya, ya. Ketika sudah dipenggal kepalanya ini dibawa kepada raja, seorang raja itu namanya Raja Herodos, ya. Jadi dibawa, disimpan di atas nampan, ya. Jadi itulah kekejaman daripada orang-orang Bani Israil, terutama orang Yahudi, ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu, ketika Allah sebutkan langsung orangnya, ya, qul ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Nah, itu dalam rangka mengecam. Tapi ketika dalam rangka sifatnya umum, Bani Israil, ya Bani, nah, karena orang Yahudi itu termasuk dari Bani Israil, ya. Nah, jadi ketika Allah mengecam, ya, jadi ketika Allah, wahai orang-orang Yahudi, itu bahasa kitanya bahasa kecaman. Tapi kalau bahasa ya Bani Israil, ingat, tidak semua ya, anak-anak Bani, ya, atau anak Nabi Yakub itu Bani Israil itu semuanya buruk. Termasuk di dalamnya ya para nabi, gitu.
Ketika sifatnya umum, ya Bani Israel. Tapi kalau sudah dikecam, ya ayyuhalladzina hadu, wa qalatil yahud, gitu ya. Itu maksudnya dalam rangka mengecam. Jadi kalau Allah katakan Yahudi, itu adalah kecaman, gitu. Ya, ini maksudnya orang-orang Yahudi. Dan mereka itulah orang-orang yang amalannya itu adalah sia-sia. Ya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kelak nanti di akhirat nanti mereka tidaklah atau bukanlah termasuk orang-orang yang mendapatkan penolong. Nasirin itu menolong, orang yang menolong, ya. Mereka tidak satu pun mendapatkan penolong, gitu ya. Ketika mereka berbangga diri, ya, membunuh para kekasih Allah, orang-orang yang dekat, orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Pada saat itulah, ya, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan? Pak Ustaz, yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa Nabi itu ummi, artinya tidak bisa baca tulis dan sebagainya. Tapi di dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan ikro itu adalah baca lah. Ya. Nah ini sampai hari ini masih debatable. Nah, sebenarnya saya terangkan, ya. Ya. Langsung ya, sudah. Apa lagi? Kira-kira kita harus meyakini secara keimanan atau realita gitu? Ya, gini Pak ya. Iqra. Bacalah. Kita baca sholat, ya, memang gitu, ya. Ketika Nabi disuruh baca, Nabi jawab, ma'ana biqari'in. Saya benar-benar tidak bisa membaca. Karena kenapa? Karena, ya, gambaran, ya, atau pemahaman yang ditangkap oleh Nabi ketika diperintahkan untuk membaca adalah membaca secara teks, ya. Nah, sekarang saya tanya, kita kalau dalam sholat disuruh membaca surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu kita buka mushaf atau mengucapkan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat mushaf nggak? Lihat mushaf Pak? Nggak. Dalam Al-Quran, dalam sholat kita baca Al-Fatihah, bacanya sambil lihat gini nggak? Nah, itu yang dipahami oleh Nabi dulu. Makanya Nabi jawab ma'ana biqari'in. Nah, bacalah, ya. Nah, maksudnya itu ikuti bacaan saya. Baca, mengucap, iqra. Nah, sehingga ketika berulang-ulang Nabi katakan ma'ana biqari'in, dikap lagi baru paham tuh Nabi. Akhirnya Nabi mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril, ya. Jadi Nabi membaca bacaan atau perkataan yang diucapkan oleh malaikat. Nah, bacanya itu baca, mengucap atau baca melihat. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi itu Pak, disuruh baca itu maksudnya bukan disuruh baca gini. Innalladzina yakfuruna, bukan. Ya. Dan qara'a itu artinya menghimpun. Qaf, ro, a, qara'a itu asal katanya menghimpun. Saya, s, a, y, a. Nah, itu menghimpun. Gitu ya. Dan itu harus dipahami betul. Memang Nabi secara jangan gini. Jangan sekali-kali beranggapan orang yang tidak bisa baca tulis itu orang bodoh. Itu untuk untuk saat ini Pak, untuk saat ini ya, untuk masa ini orang yang tidak bisa baca tulis itu orang bodoh. Tapi kalau untuk orang dulu, tolak ukurnya tidak seperti itu. Tolak ukurnya apa? Daya ingat seseorang. Ya, orang dulu Bapak Ibu nih, saya terangkan nih, saya kasih tahu. Orang yang bisa baca tulis itu orang yang lemah ingatannya. Kenapa? Gampang lupa, harus Nah, Nabi itu ingatannya luar biasa, ya. Dikasih tahu sekali, nempelnya seumur hidup. Nah, orang sekarang dikasih tahu ribuan kali,
langsung lupa. Makanya harus ditulis. Kalau Nabi dulu, orang dulu nih cerdas, sehingga segala sesuatu itu ya pakai itu ingatan. Nah, tolak ukurnya daya ingat. Ya, coba bayangkan Nabi itu pedagang, bawa barang dagangannya siapa? Sayyidah Khadijah. Ya, ditulis nggak itu? Korma sekintal, gandum, enggak ya? Nah, mengapa Nabi mendapat gelar Al-Amin? Karena ingatannya kuat, ya. Selain ingatannya kuat apa? Terpercaya. Apa yang diingat ini, ya, itu betul-betul bisa dibuktikan secara apa namanya, kebenaran gitu. Oh iya, Nabi nggak pernah bohong bahwa gandum sekintal, ya, kormanya apa namanya 50 kilo misal nih, setorannya kormanya 20 kilo, enggak ada tuh sejarahnya, ya. Jadi ingatan Nabi dengan catatan yang dicatat oleh Sayyidah Khadijah itu benar. Begitu benarnya Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Dan beliau ini apa? Fatonah, cerdas dalam hal ingatan. Jadi ingat. Nah, kalau sekarang tolak ukurnya orang bisa baca tulis itu pinter. Kalau orang dulu, orang bisa baca tulis itu lemah ingatannya. Orang lemah nih. Jadi jangan sekali-kali menganggap Nabi itu tidak bisa baca tulis itu sebagai suatu aib. Enggak, ya. Jadi yang bisa baca tulis itu orang lemah, karena akalnya, ya, daya pikirnya ini, daya ingatnya lemah. Pikun, gampang pikun. Ya, dikasih tahu berkali-kali baru ingat. Sekalinya ingat langsung lupa. Kalau Nabi dikasih tahu sekali langsung ingat dan tidak pernah lupa. Kalau orang-orang zaman sekarang seperti kita nih lah, ya, ngaji seminggu sekali, diulang-ulang, ya, sekali ngaji doang ingatnya, ya, udah pulang ngaji bubar maning. Nah itu, ya, jadi itu, ya. Jadi dalam konteks Iqra itu maksudnya membaca, mengikuti bacaan, bukan dalam konteks membaca suatu teks, gitu, ya. Itu maksudnya Iqra. Iqra itu menghimpun, gitu, ya. Baik, ya, mungkin itu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi, kita tutup. Shadaqallahul azim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.